ini membahas seputar full wave untuk Mio teman-teman. Jadi full wave kali ini aku pakai kiproknya NMAX. Ini ori 4B4. Nah, kalau yang sebelumnya kan kiprok Mio seperti ini 5TL. Nah, ini punya 4 pin. Kalau NMAX ada 5 pin. Jadi sebelum bahas ke bagaimana prinsip kerjanya, alangkah baiknya kita pelajari dulu soket-soket pada kiprok keduanya ini teman-teman. Jadi kalau kiprok Mio ini kan ada 4 pin nih. Ini yang sebelah kiri 1, 2, 3, 4. Nah, jadi saya lebih mudah nyebutnya seperti itu. Jadi yang satu yang kiri atas ini adalah massa teman-teman atau negatif. Ini kabelnya berwarna hitam. Kalau yang geser ke kanan, yang soket 2, ini adalah kabel pengisian. Nah, ini warnanya putih. Untuk kabel normal, warnanya putih. Yang ketiga ini, soket kiri yang bawah, ini soket 3, ini lampu. Dan ini masih AC teman-teman. Jadi AC, ini lampu untuk warna kabelnya itu kuning. Nah, yang terakhir ini adalah aki. Ini warna kabelnya merah. Nah, sekarang kita akan bahas untuk cop kiprok NMAX, teman-teman. Jadi full wave mau diganti kiproknya NMAX. Boleh, bisa aja. Pengisian lebih deres juga. Dari kiprok Tiger bisa, kiprok NMAX juga nggak apa-apa. Cuma kalau kiprok NMAX kan lebih terjangkau. Kenapa yang dipilih kiprok NMAX atau Tiger? Karena kalau NMAX kan sudah full LED, jadi kiprok ini cukup untuk memenuhi kebutuhan motormu. Kenapa kalau Tiger padahal belum LED untuk Tiger? Karena aki untuk motor Tiger itu besar teman-teman, jadi perlu pengisian yang besar juga. Jadi kiprok NMAX sama Tiger ini lebih banyak dicari pengguna orang yang mau pingin pengisiannya jadi full wave, kelistrikannya jadi full wave. Jadi kita bahas yang soket 1. Soket 1 ini aki, jadi yang soket keempat tadi semisal mau di jumper langsung bisa, soketnya masuk sini bisa. Yang kedua ini output kunci kontak teman-teman. Jadi kalau yang di sini tadi soket nomor 3 lampu itu masih AC. Kalau ini ikutkan output kunci kontak. Nah, ini jadi DC. Lanjut yang geser ketiga. Ketiga ini negatif teman-teman. Negatif ini diambil dari cop kiprok Mio yang nomor 1. Kabel warna hitam kiri atas. Oke, lanjut ke soket nomor 4. Nomor 4 ini pengisian. Jadi pengisian dari kiprok tadi yang nomor 2 kabel warna putih itu bisa langsung masuk ke sini. Untuk yang terakhir soket, karena ini 50 ya, langsung ke 6 aja. 6 ini negatif sepul. Negatif sepul ini nanti kalau di motor Mio ada soket 3 kabel spool itu sebelah kanan warna merah hitam. Nanti akan tak bahas bagaimana pemasangannya juga. Nah, buat teman-teman yang mau masang langsung, caranya bisa seperti itu. Ataupun apabila teman-teman ingin rapi, nggak mau ngerangkai sendiri, saya juga jual. Barangkali teman-teman berminat. Ini sudah PNP teman-teman. Sudah PNP, tinggal colok. Nah, yang dari kabel spool tadi nanti masuk sini. Udah gitu aja. Habis ini silakan ditonton sampai akhir pembahasan ke cara pemasangan teman-teman. Oke, kita langsung ke media kerjanya teman-teman. Jadi kalian cukup bongkar bodi sebelah kanan untuk masang rangkaian full wave-nya. Jadi ketika saya dapat pekerjaan untuk pemasangan di bengkel saya, di tempat saya nggak langsung menjurus ke perintah dari orangnya. Ketika permintaan pasang full wave, jadi saya nggak langsung menjurus ke sini teman-teman. Ada kalanya aku ada step dan stepnya ketika pengerjaan. Jadi yang pertama itu tak cek dari tegangan aki sebelum pemasangan full wave. Nah, aki dikatakan normal itu kalau tegangannya
12,4 sampai 12,6 itu bagus deh, kondisi aki bagus. Kalau di bawah 11 bisa dari pengisian kurang, bisa dari aki nggak nyimpen, bisa juga dari aki yang ngedrop. Dari sistem pengisian juga berpengaruh. Di langkah awal ketika saya bekerja, nah cek dulu tegangan aki. Ini ada rangkaian yang membantu mempermudah pengerjaan seorang perkabelan. Jadi 12,7 ini bisa dikatakan aki baik, pengisian juga bagus teman-teman. Ini untuk simulasi aja karena saya sudah memakai Kiprok NMAX ada 2 mingguan lah, ini belum ada kendala. Jadi yang pertama cek tegangan aki dulu, karena permintaan konsumen itu ketika masang full wave, kita nggak tahu kenapa orang itu masang full wave, apakah memang pengisiannya yang berkendala atau seperti apa ya. Alangkah baiknya kita sebagai pekerja kita analisa satu persatu sebelum kita merambat ke permintaan konsumen. Jadi pertama cek aki dulu. Yang kedua, karena ini full wave, cek dulu lampu utama teman-teman. Ini yang sangat mudah karena nggak membongkar apa-apa dulu. Awal itu cek lampu depan. Oke, sekarang kita pindah ke lampu depan teman-teman. Jadi kalau full wave ataupun mungkin sebelumnya lampu depan sudah di DC, itu ketika dikontak lampu akan nyala tanpa harus nyalakan mesin teman-teman. Ini maaf karena tombolku ikut di sebelah kiri pakai punya Eviction. Ini berarti sudah DC. Ini pakai Viction, jadi ya maaf kalau ada perbedaan. Oke, lanjut ke kabel full wave-nya. Di kabel full wave yang didapat itu soket seperti ini teman-teman. Ini yang ke kiproknya NMAX, ini yang ke cop kiprok bawaan Mio, ini yang diambil dari kabel spool, sama satu kabel outputnya kunci kontak. Nah ini pentingnya aku ngecek lampu depan itu sudah DC atau belum. Oke, kita langsung ke rangkaiannya. Jadi yang cop kiprok tadi yang kaki 5 itu langsung ke kiprok NMAX ya. Terus yang ini yang coklat ini kan harusnya nancap ke cop kiprok harusnya nancap ke kiprok Mio bawaan. Nah ini harusnya kan nempel gini seret. Nah itu digantikan sama soket full wave. Jadi sama aja, cuma ini kabelnya tak buat soket biar rapi. Ini diarahkan ke kiproknya NMAX. Dah 2 itu terselesaikan. Terus ini dari spool itu muncul 3 kabel. Nah, harusnya ini teman-teman, harusnya kuning ini berada di tengah sini, soket di tengah. Jadi yang paling kiri itu putih garis hitam, yang tengah kuning, yang sebelah kanan hitam garis merah. Harusnya kuning ini di tengah, cuma punya aku ini tak sendirikan biar teman-teman mungkin lebih paham mungkin kalau kayak gini ya. Jadi harusnya kan yang di sebelah kanan, yang soket sebelah kanan ya, itu nancapnya ke sini. Jadi nanti teman-teman tinggal cari aja soket yang isi 3. Yang sebelah kiri ini nggak usah dipakai, nanti tak bawai lawan soketnya, jadi biar rapi. Terus yang dari kabel ini, yang tengah ini kan penerangan ini AC teman-teman. Jadi ini karena full wave, ini nggak usah difungsikan lagi. Kalau yang hitam putih ini ke pengisian, jadi ini ke pengisian kiprok. Kalau yang hitam merah ini ke masa teman-teman. Nah, jadi tinggal nempel aja. Dan untuk satu kabel yang berkaitan dengan lampu depan tadi adalah kabel ini teman-teman. Jadi ini ada kabel 1. Nah ini harusnya ke output kunci kontak. Cuma ini tak ambil dari coklat CDI Mio karena CDI Mio kan letaknya di sini. Jadi kalian tinggal kupas saja kabel warna coklat CDI dan dijemper ke kabel ini. Ketika lampu depan itu belum di DC teman-teman, atau belum arus DC, itu silakan dijemper. Ketika lampu depan sudah dijemper dulu sebelum di full wave seperti ini nggak perlu dipakai, nggak apa-apa. Cuma karena saya ya
penjual, karena kan nggak setiap motor itu sudah di DC dulu ya. Jadi alangkah enaknya kalau soketnya dari sini saja, yang dari lampu depan itu biar nggak perlu ngerubah lagi. Jadi seperti itu teman-teman. Ketika sudah DC ya ini tetap di sini nggak apa-apa. Cuma CDI saya tak pindah. Coba cari aja kabel warna coklat ini karena kabelnya sudah gantian. Karena cop CDI ku sudah gantian teman-teman. Jadi cari aja kabel warna coklat itu output dari kunci kontak. Nah, ketika rangkaian ini sudah terpasang, yang terakhir atau langkah selanjutnya cek tegangan dari aki lagi teman-teman. Jadi motor itu dinyalakan, dicek tegangan dari akinya. Aku gimana ya, kesulitan teman-teman. Jadi ini karena aku sendirian ya, aku nggak mungkin, karena switch remku yang berfungsi cuma sebelah kiri, mau tak starter juga nggak bisa. Jadi ini nanti cek voltase dari voltmeter boleh. Ini motor dinyalakan, terus digas sama lampu depan dinyalakan, cek pengisiannya teman-teman. Jadi harus ketika motor itu nyala berarti harus di atas angka ini. Kalau tadi ngeceknya di angka 12,4, berarti ketika motor itu nyala harus di atas 12,4. Nah, kelebihan dari kiprok NMAX teman-teman. Nah, kelebihan dari kiprok NMAX ini adalah pengisiannya lebih kenceng daripada kiprok standar teman-teman. Dan juga ada pembatas tegangan. Jadi arus ini kan lebih kenceng. Nah, karena pengisiannya lebih kenceng itu kiprok ini dibatasi tegangannya teman-teman. Jadi nggak sampai overcharging. Nah, seperti itu. Untuk teman-teman sing mau order soketnya aja boleh, sama kiproknya juga silahkan. Kalau ini bisa dipastikan ini orisinil Yamaha teman-teman. Ya, jadi kita jualan yang jujur-jujur aja lah, insya Allah berkah walaupun labanya dikit. Yang penting berkah dalam bekerjanya. Jadi nanti yang didapat seperti ini. Ini tinggal plug and plug. Insya Allah nggak ada perubahan lainnya. Nah, dengan catatan yaitu tadi kabel ini masih keadaan standar semua. Dan sebelum pemasangan cek tegangan aki. Kalau di bawah 11 jangan di full wave dulu teman-teman. Jadi atasi dulu, letak permasalahannya di apa itu diatasi dulu. Kalau kendala itu sudah teratasi di full wave itu lebih enak teman-teman. Maksudnya lebih enak itu ketika ada kendala seperti ini langsung di full wave. Nah, takutnya kan ada permasalahan yang belum teratasi, nanti dampaknya satu ke aki, dua ke kiprok, karena ini kiprok ori. Jadi sayang kalau nanti konslet ataupun rusak di kiproknya atau akinya, atau mungkin yang pakai CDI BRT gini, tapi kalau ini ada indikatornya kok, ada blue eyes-nya. Jadi semisal ada kendala di sistem kelistrikan, nanti indikator biru pada CDI ini nyala. Jadi meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan. Jadi seperti itulah ketika teman-teman menyerahkan motornya ke saya, pengerjaan saya seperti itu. Boleh dicontoh tahap-tahapnya biar kita bagi sharing-sharing ilmu aja. Mana yang baik silakan diambil, mana yang jelek jangan diikuti teman-teman. Dah sekian dulu. Silakan like, comment, share, and subscribe. Untuk pembelian nanti saya cantumkan di Shopee, Tokopedia, dan marketplace yang lainnya. Silakan ditunggu. Kalau ada komen pertanyaan atau mungkin dari kabel ini ada yang berbeda, mungkin silakan tanya, jangan sungkan-sungkan. Insya Allah saya akan pasti jawab setiap pertanyaan kalian selagi saya tahu dan selagi saya paham letak permasalahannya. Jadi sekian dulu. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.